Di desa Satrian, pertanian bukan sekedar pekerjaan. Bagi sebagian masyarakat, bertani adalah bagian dari kehidupan yang telah dijalani dari generasi ke generasi. Namun, di tengah dominasi tanaman padi, ada satu kebun yang menawarkan cerita berbeda. Sebuah kebun kelengkeng dan seorang petani yang memilih untuk tetap bertahan. Ketertarikan saya untuk menanam pohon kelengkeng terutama di kebutuhan yang semakin menipis karena ekspor dari kita juga banyak dari kelengkeng dari luar, makanya ini saya produksi dari dalam ini mudah-mudahan bisa menghasilkan kualitas kelengkeng yang spesial, yang unggul. Kami ciptakan ini kelengkeng dari KTP Nyupris. Produktivitas untuk buah itu 5-15 tahun. Jadi nanti kalau sudah 5-15 tahun itu produktif. Kenapa kok tidak sawah? Karena saya petani milenial. Yang pertama mencari tukang cangkul itu pertama susah mas untuk nyangkul. Saya maksudnya bukannya takut kotor, saya sudah biasa kotor tanam-tanam. Kalau ini bersih. Dalam arti saya tidak harus panas-panasan di sawah. Di belakang itu satu. Ya semua itu pasti ada risiko, terutama di perawatan. Kalau seumpamanya seperti ini tidak dirawat sama saja. Kalau di sawah juga tidak dirawat juga sama saja. Kalau ini idealnya itu kalau saya pribadi secara perhitungan lebih menguntungkan di yang paling sering itu pruning. Pemangkasan harus rapi di atas. Tentunya sebelum pemangkasan itu ada perawatan, ada disiram, dikasih pupuk, dirabuk, disemprot dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah pruning. Tidak akan terjadi pohon itu serindang seindah seperti ini ya, kalau tidak di pruning. Paling susah itu kalau terkena hama. Jadi kalau terkena hama musuhnya hama itu kutu kebul, yang paling banyak itu adalah kutu kebul. Kutu kebul itu harus sering-sering kita semprot spray. Harus jamur kayak gini kan, yang pertama pestisida masuk jedas sama insektisida itu kan belum jaring dan lain sebagainya kan, terutama yang paling banyak sebenarnya tenaga, tapi alhamdulillah tenaga kan kita dari kita sendiri nggak bayar. Ya mudah-mudahan besok dengan luasnya tanaman saya ada 200 pohon ini, besoknya kalau sudah bisa berbuah saya tidak mungkin sendiri, dan saya sudah berencana paling tidak minimal 2 anak muda. Oh iya, kalau penjualan kita sudah tidak repot. Kalau dulu mungkin kita punya rekanan, kita punya teman-teman yang ada di sekolahan juga di SMP itu. Kebetulan istri juga membantu untuk penjualan. Itu alhamdulillah banyak dan masih mencukupi. Terus dengan banyaknya branding yang saya dapat dalam arti sudah di kecamatan di mana kan ada kelengkeng, mana tetap Satrian, tetap majunya ke sini. Kalau ini yang dibutuhkan itu NPK. N-nya untuk daun, P-nya untuk bunga, lebih banyak potasiumnya. Kalau ini kaliumnya lebih banyak daripada nitrogen. Nitrogen itu N itu untuk daun, sama kalium itu untuk buah. Di desa Satrian ini sebenarnya cocok sekali untuk tanaman buah apapun, karena tempat lokasinya kita berdekatan dengan gunung-gunung. Dalam arti kita di bukit ini kan ada gunung-gunung, airnya juga melimpah seperti itu. Jadi paling strategis. Tahun 2009 kita pioner untuk branding, untuk nama desa yang mau dicolokkan, mau di desa itu mau diperkenalkan, diunggulkan apa, itu dibuat jambu.
kristal, jambu kristal yang saya tanam di belakang Mas. Tengkek. Kuek semari mangane tengkek kan Bek. Kae yu dipangani ra. Yang dibutuhkan itu sebenarnya yang paling sulit itu koordinasi Mas. Koordinasi daya tahan untuk petani memang sudah ada gaboktan di sini istilahnya. Kalau mau maju gaboktannya bareng-bareng itu harus mengutamakan kualitas prosedur. SOP-nya itu banyak yang tidak dilaksanakannya, terutama ya ada seumpamanya tidak dikasih makan, tidak dikasih modal, tidak dikasih itu mau hasilnya lebih kan nggak mungkin. Mintanya free nggak kasih apa-apa tapi panenannya bagus dan ya itu tidak mungkin. Harusnya sesuai SOP. Nah keterbenturannya biasanya tetap di modal. Untuk kebun ini bisa menjadi percontohan sama yang lain karena kita juga mengajak dari warga untuk tanam, silahkan mau tanam, dulu juga tak kasih untuk bibitnya yang sudah tanam ya bisa dibocor, bisa dinikmati, bisa mau makan kelengkeng itu tidak harus beli. Harapannya di lain sisi untuk pribadi juga untuk menjunjung di ketahanan pangan karena di sini banyak yang membutuhkan yang mau, termasuk kalau saya bilang itu kelengkeng itu termasuk buah yang premium meskipun kelengkeng ini tidak rajanya buah. Kalau ini tetap pionir untuk buah milenial, buah premium itu tetap kelengkeng. Karena apa saya pilih kelengkeng bukan durian? Pertama rawatannya memang indah ini kelengkeng daripada durian. Tapi kalau di sini yang paling mendukung, yang paling tepat itu kelengkeng. Ketahanannya dari hasilnya juga, ketahanannya pohon ini meskipun kering berapa tetap masih banyak yang kuat. Kalau rasa kualitas sama karena kita pupuknya tetap pupuk yang standar, pupuk yang untuk buah terutama yang dibutuhkan untuk pemanis, untuk buah rasa enak itu tetap di fosfat kita pakai MKP. Kalau untuk pembesaran kita pakai KF03. Kalau untuk lebih besar lagi kita bisa dialokasikan untuk yang lebih besar KCL-nya mungkin dengan mahkota. Jadilah anak muda yang kalau sekarang istilahnya milenial itu kan ya mau untuk belajar, mau melakukan hal yang terbaik. Dalam arti untuk anak muda jangan malas-malasan tergoda dengan bermain, entah itu PS, entah itu HP, entah itu begadang, entah itu bermain, tapi mengarah yang positif untuk usaha. Usahanya bentuknya apa saja. Kalau saya di pertanian silahkan ke sini, enggak apa-apa. Kemarin juga ada anak magang dari Bawang, SMK Bawang pertanian di sini selama 3 bulan. Itu di sini juga kita belajar bareng-bareng. Ada yang saya belum ketahui sharing, ada yang sudah saya ketahui saya kasihkan ilmunya sama anak-anak muda. Yang penting mau action, mau beraktivitas, syukur-syukur bisa mau berkebun. Kalau berkebunnya kan biasanya anak sekarang itu kalau di sawah itu malas ya. Dalam arti malas, selain panas juga hadapannya dengan yang kotor-kotor kalau pas pertama itu. Sebuah pilihan yang mungkin terlihat sederhana, namun mempertahankan sebuah kebun tidak selalu mudah. Ada waktu, tenaga, biaya, risiko, dan ketidakpastian yang harus dihadapi. Sama buat buah untuk besar, makanya kandungannya di sini lebih banyak kaliumnya. Dari satu kebun kecil, mungkin tumbuh sebuah harapan bahwa di Desa Satrian masih ada potensi pertanian yang layak untuk dijaga dan dikembangkan.